Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang komunikasi bisnis dan etika profesional di lingkungan kantor. Materi ini penting banget karena di dunia kerja nanti, kemampuan kita berkomunikasi dengan baik dan sopan itu menentukan apakah kita bisa diterima, dipercaya, dan dihormati oleh orang lain atau tidak. Jadi yang pertama, kita bahas dulu apa itu komunikasi bisnis. Nah, menurut Purwanto tahun 2006, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, bisa berupa komunikasi verbal seperti berbicara dan menulis, atau nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, di dunia kerja, komunikasi ini bersifat formal. Contohnya, seperti saat kita menulis surat resmi, membuat laporan, atau berbicara dalam rapat. Jadi, komunikasi bisnis membantu kita menyampaikan pesan dengan cara profesional dan bisa dipahami oleh orang lain. Lalu, apa itu tujuan dari komunikasi bisnis? Di sini ada 3 tujuan utama. Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Artinya, komunikasi bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi yang penting dan relevan dalam kegiatan kerja. Yang kedua, memberikan persuasi kepada pihak lain agar maksud yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Jadi poin kedua ini berkaitan dengan kemampuan memengaruhi atau meyakinkan orang lain melalui komunikasi. Contohnya saat kita presentasi produk ke klien, jadi kita harus bisa menyampaikan apa dengan cara yang menarik. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Jadi tujuan terakhirnya adalah membangun kerjasama. Dalam dunia kerja, kita tidak bisa berjalan sendiri. Semua itu membutuhkan tim. Kemudian ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Jadi dalam proses komunikasi ada beberapa unsur penting. Ada pengirim pesan atau sender, lalu pesan itu sendiri kemudian disalurkan atau media, misalnya lewat email, WhatsApp, atau tatap muka. Setelah itu ada penerima atau receiver dengan melakukan umpan balik atau feedback, yaitu respon dari orang yang kita ajak bicara. Jadi, kadang juga ada gangguan atau noise seperti sinyal jelek, salah dengar, atau bahkan salah tafsir. Jadi, semua unsur ini harus berjalan dengan baik supaya komunikasi bisa efektif. Dalam dunia kerja, komunikasi dibedakan menjadi 3 jenis utama berdasarkan arah aliran informasinya. Tujuannya agar koordinasi antar pegawai itu berjalan efektif, pesan tidak salah tafsir, dan hubungan kerja tetap harmonis. Yang pertama, komunikasi vertikal. Jadi komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Contohnya, seperti atasan memberikan arahan pekerja kepada staf, karyawan melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer, atau kepala bagian memberikan pengumuman kebijakan baru. Kemudian yang kedua, komunikasi horizontal. Jadi, komunikasi ini terjadi antar rekan kerja dengan posisi yang sejajar dalam satu struktur organisasi. Biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan kerja secara tim. Contohnya, seperti staf bagian pemasaran berdiskusi dengan staf bagian desain untuk membuat brosur promosi, atau tim administrasi dan keuangan berkoordinasi tentang pengeluaran kantor. Kemudian yang ketiga ada komunikasi diagonal. Jadi pengertian ini komunikasi terjadi antar karyawan dari berbagai bagian dan tingkatan jabatan yang tidak sama tanpa mengikuti rantai komando langsung. Contohnya seperti staf keuangan yang langsung berkoordinasi dengan kepala HR untuk verifikasi data gaji, atau sekretaris yang berkomunikasi langsung dengan supervisor proyek untuk jadwal rapat bersama. Nah, ketika kita berbicara mengenai komunikasi bisnis, pasti kita tidak akan jauh dengan yang namanya etika komunikasi bisnis. Jadi, apa itu etika komunikasi bisnis? Nah, etika komunikasi bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku komunikasi dalam aktivitas bisnis agar pesan yang disampaikan itu tetap jujur, sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak. Atau dengan kata lain, etika komunikasi bisnis itu adalah cara kita menjaga diri saat berkomunikasi di dunia profesional.
Jadi, apa akibatnya jika komunikasi bisnis dilakukan tanpa etika? Yang pertama, itu adalah menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Bahasa yang kasar, atau nada tinggi, atau pesan yang disampaikan itu tanpa empati, jadi membuat orang lain tersinggung dan memicu konflik di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan kepercayaan dan reputasi. Jadi, jika seseorang sering berkomunikasi tanpa sopan santun atau berkata tidak jujur, kepercayaan rekan kerjanya, atasan, bahkan pelanggannya itu bisa hilang. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan tim kerja. Kemudian yang ketiga, gangguan kolaborasi dan tim kerja. Jadi, komunikasi yang tidak etis seperti menyalahkan orang lain, menyebar gosip, atau mendengarkan hal-hal negatif itu bisa merusak kerjasama tim. Kemudian yang terakhir, ada penyebaran informasi yang salah atau hoax atau fitnah. Jadi, ketika etika diabaikan, orang bisa menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Hal ini bisa merugikan nama baik seseorang atau lembaga. Kemudian ada menurunkan citra dan profesionalisme. Jadi, komunikasi tanpa etika membuat seseorang itu tampak jadi tidak berpendidikan, tidak berkarakter, dan tidak siap bekerja di dunia profesional. Maka dari itu, agar kita tidak merusak hubungan dan menurunkan kepercayaan pada masyarakat. Selanjutnya ada prinsip etika digital, netiquette dalam dunia kerja. Jadi, etika digital ini adalah aturan sopan santun dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya, baik melalui email, chat, media sosial, maupun platform kerja digital lainnya. Yang pertama, menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Jadi, kita menggunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, dan menghindari menyerang pribadi orang lain. Contohnya, saat menulis email kepada atasan digunakan sapaan seperti selamat pagi Bapak dan Ibu atau sekedar halo begitu. Kemudian yang kedua, berpikir sebelum mengirim pesan atau konten. Jadi pastikan isi pesan itu tidak menyinggung pihak lain dan tidak salah paham sesuai norma sosial. Kemudian menghormati privasi dan data pribadi. Jadi tidak semua hal boleh dibagikan secara publik, apalagi data pribadi atau rahasia perusahaan. Kemudian ada memahami konsekuensi digital. Jadi apapun yang dikirim atau diposting di internet itu bisa tersebar luas dan sulit dihapus. Jadi selalu pikirkan dampak jangka panjang dari komentar, unggahan, atau pesan yang dibuat. Verifikasi informasi dan bertanggung jawab atas konten. Jadi harus mengecek cek dulu sebelum membagikan informasi. Jadi memastikan sumbernya itu valid. Jangan langsung meneruskan berita dari WhatsApp tanpa memastikan kebenarannya. Kemudian ada dampak ketika etika komunikasi itu tidak diterapkan. Yang pertama, terjadinya konflik antar pegawai. Ini jelas ya, karena jika seseorang berbicara dengan bahasa kasar, itu dapat memicu kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Kemudian ada penurunan kepercayaan, yang pastinya komunikasi tanpa etika itu dapat menurunkan kepercayaan antar rekan kerja. Lalu ada citra negatif individu dan organisasi. Jadi kurangnya etika komunikasi itu bisa merusak reputasi pribadi maupun perusahaan. Kemudian ada resiko pelanggaran privasi atau hukum. Tidak menjaga kerahasiaan atau menyebarkan informasi rahasia dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan bahkan masalah hukum. Contohnya, membocorkan data klien tanpa izin dapat berakibat tuntutan hukum dan denda bagi perusahaan maupun individu. Oke, biar lebih nyata kita melihat contoh kasus yang ada di berita-berita sekarang. Pada tahun 2021, akun Twitter KAI Komuter pernah membalas keluhan pengguna dengan nada sarkastik, yaitu "Gak usah baper, nanti juga bisa naik kereta lagi kok". Jadi karena tidak sopan dan terkesan merendahkan masyarakat, langsung marah. Citra perusahaan pun menjadi turun. Akhirnya, pihak KAI Komuter meminta maaf secara resmi dan memberikan pelatihan etika komunikasi kepada tim media sosialnya. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu, sekali saja kita salah berbicara di publik, dampaknya bisa menjadi besar dan sulit diperbaiki.
Jadi, dari materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi bisnis dan etika profesional itu saling berkaitan. Komunikasi yang baik tanpa etika bisa menimbulkan masalah, sedangkan etika tanpa komunikasi yang efektif juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, sebagai calon profesional, kita harus bisa berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan bertanggung jawab, baik secara langsung maupun melalui media digital. Sekian dari penjelasan dari saya tentang komunikasi bisnis dan etika profesional di lingkungan kantor. Semoga teman-teman bisa memahami pentingnya menjaga cara berbicara dan bersikap, terutama nanti saat sudah bekerja di dunia profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.